Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Gue mau cerita nih, tapi sumpah ini beneran kejadian. Dan sampai sekarang, gue masih merinding kalau ingat-ingat lagi. Jadi, tolong jangan potong atau interupsi dulu. Karena gue butuh numpahin semuanya, biar beban di kepala gue agak berkurang sedikit. Judulnya mungkin terdengar klise banget, kayak judul film horor anak-anak tahun 2000-an, nyanyian Nina Bobo dari Loteng. Tapi percayalah bro, realitanya jauh lebih mengerikan daripada fiksi manapun yang pernah lo tonton di bioskop atau baca di Wattpad. Karena ini bukan soal hantu gentayangan yang muncul tiba-tiba buat nakut-nakuti, melainkan soal psikologis dan trauma yang perlahan-lahan menggerogoti kewarasan gue selama 3 bulan terakhir. Jadi gini, sekitar 4 bulan yang lalu, gue baru aja pindah ke sebuah rumah kontrakan 2 lantai di daerah Depok yang lokasinya agak masuk ke dalam gang sempit dan sepi banget. Apalagi malam hari, rasanya kayak dunia lain. Karena jarang ada orang lewat atau lampu jalan yang nyala, dan satu-satunya sumber cahaya cuma berasal dari lampu kuning remang-remang milik tetangga sebelah yang umurnya udah 70 tahunan. Awalnya sih biasa-biasa aja, cuma emang rumahnya tua dan catnya udah mulai mengelupas di beberapa bagian. Atapnya juga terasa rendah banget, bikin sesak, tapi harganya murah banget, yaitu cuma 800.000 per bulan, termasuk listrik dan air. Jadi gue pikir nggak masalah, asal bisa tidur nyenyak dan hemat pengeluaran sambil nunggu gaji pertama dari kerjaan baru gue sebagai admin konten di sebuah startup digital. Masalahnya mulai muncul pas minggu kedua gue tinggal di situ, tepatnya di hari Selasa malam, ketika gue sendirian di rumah karena teman sekamar gue yang namanya Rian harus pulang kampung mendadak buat jenguk neneknya yang stroke. Dan dia bilang bakal balik lagi paling cepat 5 hari kemudian. Gue lagi asyik ngerjain tugas editing video di laptop sambil dengerin playlist Lofi Beats di Spotify buat fokus. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian pelan banget yang datang dari atas kepala gue, persis dari arah loteng yang pintunya terkunci rapat. Dan katanya, menurut pemilik rumah, nggak boleh dibuka karena struktur kayanya udah rapuh dan berbahaya. Awalnya gue kira itu cuma angin yang masuk lewat celah atap, atau maybe kucing liar yang nyasar ke sana. Soalnya, rumah tua memang sering gitu kan. Tapi semakin lama suaranya makin jelas, dan berirama itu adalah lagu Nina Bobo. Nina Bobo yang dinyanyikan dengan nada fals, serak, dan tempo yang sangat lambat, persis seperti rekaman piringan hitam jadul yang diputar dengan kecepatan setengah normal. Jantung gue langsung berdegup kencang dan tangan gue gemetar hebat sampai mouse komputer hampir terlepas dari genggaman. Karena secara logika, mustahil ada angin atau hewan yang bisa menyanyikan lirik lagu dengan artikulasi yang jelas meski nadanya rusak parah. Gue mencoba menenangkan diri dengan bilang pada diri sendiri bahwa itu cuma sugesti karena gue kurang tidur dan stres ngejar deadline. Tapi rasa takut itu terlalu nyata dan bikin bulu kuduk berdiri semua sampai kulit gue terasa dingin. Padahal AC nggak nyala. Nyanyian itu berlanjut selama hampir 20 menit tanpa henti, sebelum akhirnya berhenti mendadak, digantikan oleh suara langkah kaki kecil yang berjalan mondar-mondir di atas plafon gypsum, persis seperti anak balita yang lagi main kear-karan sendirian di ruang kosong. Gue gak berani bergerak sedikit pun, bahkan
untuk mengambil ponsel yang ada di atas meja belajar. Karena insting gue bilang, kalau gue bergerak atau bersuara, sesuatu di atas loteng itu akan bereaksi. Dan mungkin turun menemui gue. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup gue, di mana gue harus duduk mematung di atas kursi kerja, dengan selimut ditarik sampai menutupi kepala, mendengarkan setiap suara aneh yang berasal dari atas kepala gue, yang seharusnya kosong dan tertutup rapat itu, sambil berdoa semoga pagi cepat datang, agar gue bisa segera keluar dari ruangan terkutuk itu, dan never come back lagi. Pagi harinya, begitu matahari mulai menerobos masuk lewat celah jendela yang berdebu, gue langsung memberanikan diri buat ngobrol sama Pak Asep, si pemilik rumah yang tinggal di bangunan samping yang jaraknya cuma 5 meter dari kamar gue, dengan harapan dia bisa kasih penjelasan rasional tentang suara semalam dan meyakinkan gue bahwa itu cuma ilusi atau gangguan teknis pipa air. Tapi apa yang dia katakan justru membuat lutut gue lemas seketika, dan rasa aman yang tadi gue bangun-bangun runtuh dalam hitungan detik. Pak Asep dengan wajah pucat dan tangan gemetar memegang cangkir kopi panasnya bilang bahwa dia juga mendengar suara itu setiap malam sejak 3 bulan lalu. Tapi dia nggak pernah lapor polisi atau buka loteng karena dia takut, sangat takut. Bukan sama hantu, tapi sama penjaga yang tinggal di sana. Dia cerita bahwa rumah ini dulunya adalah rumah singgah bagi seorang wanita bernama Ibu Siti yang kehilangan anaknya yang berusia 3 tahun akibat tenggelam di sumur belakang rumah 10 tahun silam. Dan sejak saat itu, Ibu Siti nggak pernah berhenti menyanyikan lagu Nina Bobo sambil berjalan mondar-mondir di loteng setiap malam, tepat pukul 2 pagi. Seolah-olah dia sedang menidurkan anaknya yang nggak pernah benar-benar pergi. Yang lebih mengerikan lagi, Pak Asep bilang bahwa loteng itu sebenarnya bukan ruang kosong biasa, melainkan memiliki rongga tersembunyi di balik dinding kayu yang dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan almarhum anak itu, termasuk boneka kain buatan tangan, baju bayi yang sudah kusam, dan sebuah kotak musik yang rusak tapi masih bisa berbunyi kalau diputar paksa. Ketika gue tanya kenapa dia nggak renovasi atau tutup akses loteng permanen, dia jawab dengan suara berbisik bahwa dia pernah coba sekali, dan tukang yang dia sewa buat nutup loteng itu ditemukan pingsan di halaman depan esok paginya dengan luka goresan di punggung yang bentuknya persis seperti yari-yari tangan mungil. Dan sejak itu, gak ada tukang berani lagi masuk ke properti ini. Gue langsung mundur terhayang-hayang dan berlari keluar rumah tanpa peduli baju masih setengah terbuka atau sandal tertinggal di dalam kamar. Karena otak gue menolak memproses kenyataan bahwa selama 2 minggu terakhir, setiap malam saat gue tidur, ada entitas, entah itu arwah, memori, traumatis, atau sesuatu yang lebih buruk yang sedang melakukan ritual pengasuhan palsu hanya berjarak beberapa meter dari kepala gue. Setelah diskusi panjang dan negosiasi alot, akhirnya Pak Asep setuju buat ngasih diskon sewa 50% dan memasang kunci ganda di pintu loteng plus sensor gerak yang bakal bunyi alarm keras kalau ada aktivitas di atas sana. Tapi dia tegas bilang bahwa dia nggak akan pernah buka loteng itu lagi seumur hidup karena dia nggak suka diganggu. Kasus ini akhirnya jadi rahasia antara gue dan Pak Asep. Dan tiap kali gue cerita ke orang lain, mereka cuman ketawa atau bilang gue halusinasi. Tapi bahiji trauma itu nggak akan pernah hilang. Karena setiap kali gue berada di ruangan sepi atau mendengar melodi apapun yang mirip lullaby, tubuh gue otomatis bereaksi dengan keringat dingin dan sesak napas yang parah. Sampai detik ini pun gue masih nggak bisa tidur tanpa menyalakan semua lampu dan memastikan tidak ada celah
atau lubang sekecil apapun di sekitar tempat tidur gue. Karena gue tahu betul bahwa kesedihan itu nggak selalu hilang seiring waktu. Tapi kadang-kadang dia menetap di tempat yang paling dekat dengan kita, menunggu dengan sabar sampai ada orang baru yang cukup rentan buat diajak bermain dan menjadi pengganti anak yang hilang selamanya. Lo mungkin mikir, bro, kenapa lo nggak pindah aja dari rumah itu kalau udah seteror dan semenyeramkan itu? Dan jujur, pertanyaan itu juga terus-terusan muncul di kepala gue. Setiap pagi saat gue bangun dengan mata panda dan badan pegal linu karena semalaman gak bisa tidur nyenyak. Tapi masalahnya, gue lagi dalam kondisi finansial yang super kritis. Setelah resign dari kerjaan lama dan belum dapat gaji penuh dari kerjaan baru. Plus deposit rumah ini udah bayar untuk 6 bulan ke depan. Dan uang tabungan gue udah habis buat beli laptop second dan bayar biaya administrasi kantor. Jadi pindah sekarang berarti gue harus rela kehilangan jutaan rupiah dan kemungkinan besar bakal jadi gelandangan atau numpang di kos teman yang kapasitasnya udah full. Ditambah lagi rasa penasaran dan ego pria, gue nggak terima kalau harus kabur cuma gara-gara suara nyanyian. Karena gue berpikir mungkin ada penjelasan ilmiah atau psikologis yang bisa memecahkan misteri ini, seperti infrasound dari ventilasi yang rusak atau efek pareidolia, auditori yang bikin otak gue menerjemahkan noise acak jadi lirik lagu. Jadi gue putusin buat bertahan dan malah mulai mendokumentasikan setiap kejadian aneh yang terjadi. Mulai dari merekam audio pakai aplikasi voice recorder di HP, setting up kamera CCTV bekas yang gue beli online seharga 200 ribuan, sampai bikin jurnal harian detail tentang jam berapa suara muncul, seberapa keras volumenya, dan apa yang gue rasakan secara fisik dan emosional saat itu. Hasil rekaman audio emang gak menangkap nyanyian yang jelas, cuma ada white noise dan desi statis yang konsisten. Tapi ketika gue play ulang pakai headphone dan slow down speednya, gue bisa dengar pola ritmis yang mirip detak jantung manusia yang berdetak sangat lambat, sekitar 40 bpm, yang gak mungkin dihasilkan oleh mesin atau angin. Kamera CCTV juga nggak nangkep visual apapun kecuali bayangan samar yang bergerak di pojok frame tepat pukul 2 AM. Tapi resolusinya terlalu rendah buat identifikasi apakah itu manusia, hewan, atau artefak kompresi video. Yang paling mengganggu justru jurnal harian gue sendiri. Karena setelah baca ulang catatan 3 minggu terakhir, gue sadar ada pola yang gak gue sadari saat mengalami. Setiap kali nyanyian muncul, gue selalu merasa bau susu basi dan bedak bayi yang kuat. Padahal gak ada sumber bau itu di kamar. Dan perasaan itu selalu disertai dorongan irasional buat naik ke loteng dan buka pintunya. Seolah-olah ada suara di dalam kepala gue yang bisikin dia kesepian, temenin dia. Ini bikin gue curiga bahwa mungkin bukan cuma lingkungan eksternal yang terpengaruh, tapi juga kondisi mental gue sendiri yang lagi rentan karena isolasi sosial, kurang tidur kronis, dan tekanan finansial, sehingga otak gue menciptakan pengalaman sensorik yang vivid buat kope dengan stres yang gak bisa gue ekspresikan secara sehat. Gue bahkan sempat konsultasi ke psikolog via telemedicine, dan dia bilang gejala gue mirip dengan sleep paralysis yang diperparah oleh suggestion dan confirmation bias, di mana ekspektasi gue buat dengar suara bikin otak gue lebih sensitif terhadap stimulus ambigu dan menginterpretasikannya sesuai narasi horor yang udah gue tanam di pikiran. Tapi meskipun penjelasan itu masuk akal secara klinis, rasa takut gue tetap nyata dan valid.
karena baik itu hantu asli maupun proyeksi psikologis, tampaknya sama-sama merusak kualitas hidup dan kesehatan mental gua. Dan yang paling ironis, semakin gue berusaha analisis dan rationalize pengalaman ini, semakin gue merasa terhubung sama Ibu Siti atau whatever entity itu. Karena proses observasi dan dokumentasi ini secara nggak sadar mengubah gue dari korban pasif jadi partisipan aktif dalam dinamika horor yang lagi berlangsung. Dan mungkin itulah yang sebenarnya diinginkan oleh entitas di loteng itu. Malam itu seharusnya menjadi malam terakhir gue melakukan eksperimen bodoh. Gue udah capek hidup dalam ketakutan, capek kurang tidur, dan capek terus mempertanyakan apakah semua yang gue alami benar-benar nyata atau cuma permainan pikiran sendiri. Setelah konsultasi dengan psikolog, gue memutuskan berhenti merekam suara, berhenti membaca ulang jurnal, dan berhenti memberi perhatian pada apapun yang berasal dari loteng. Katanya, semakin sering gue fokus pada rasa takut, semakin kuat rasa takut itu tumbuh. Anehnya, keputusan itu justru membuat keadaan terasa membaik. Selama 3 malam bercoret-coret, gak ada suara nyanyian, gak ada langkah kaki di atas plafon, dan gak ada lagi bau bedak bayi atau susu basi yang selama ini selalu muncul tepat sebelum jam 2 pagi. Gue mulai percaya kalau mungkin semua ini memang dipengaruhi stres, kurang tidur, dan sugesti yang terus gue pelihara sendiri. Harapan itu bertahan sampai malam keempat. Saat itu jam di monitor laptop menunjukkan jam 1:58. Gue masih menyelesaikan pekerjaan kantor sambil menikmati secangkir kopi yang tinggal setengah. Tiba-tiba listrik padam selama beberapa detik. Seluruh ruangan langsung gelap gulita dan sunyi. Hanya terdengar suara hujan rintik-rintik di atas genteng tua. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Monitor hidup lagi, kipas angin kembali berputar, dan koneksi internet mulai normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Gue menghela napas lega, tetapi rasa lega itu langsung menghilang ketika melihat meja kerja. Jurnal harian yang sebelumnya berada di ujung meja, kini sudah berpindah tepat di depan laptop, yang membuat bulu kuduk gue berdiri. Bukan cuma posisinya yang berubah, melainkan jurnal itu terbuka pada halaman yang sama sekali belum pernah gue tulis. Dengan tangan gemetar gue mendekat. Di bagian tengah halaman terdapat sebuah kalimat pendek yang ditulis menggunakan tulisan tangan yang sangat mirip dengan tulisan gue sendiri. Boleh pinjam lagunya? Gue langsung membolak-balik seluruh isi jurnal. Semua catatan sebelumnya masih sama seperti yang gue ingat. Namun ketika sampai di halaman paling belakang, gue menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Di sana tertulis sebuah tanggal yang belum pernah terjadi saat itu. Selasa, 28 Oktober over. Padahal waktu itu masih bulan Agustus. Di bawah tanggal tersebut ada satu kalimat lain. Rian pulang. Jantung gue langsung berdegup kencang. Rian memang sedang pulang kampung dan baru dijadwalkan kembali 2 hari lagi. Gue mencoba menenangkan diri dengan berpikir, mungkin gue pernah menulisnya dalam keadaan mengantuk, lalu lupa. Walaupun alasan itu terdengar masuk akal, jauh di dalam hati gue tahu ada sesuatu yang tidak beres. 2 hari kemudian, Rian benar-benar kembali ke kontrakan. Gue belum sempat menceritakan apapun ketika dia berhenti di depan pintu kamar dengan wajah bingung. Lah, siapa yang nyanyi di dalam? Gue langsung menoleh. Gak ada siapa-siapa. Rian mengernyit. Tadi jelas ada suara perempuan nyanyi pelan dari arah dalam kamar. Tubuh gue langsung terasa dingin. Selama ini gue selalu berpikir, mungkin cuma gue yang mendengar suara itu. Tetapi untuk pertama kalinya, ada orang lain yang mengaku mendengarnya.
tanpa gue memengaruhi pikirannya terlebih dahulu. Malam itu, kami memutuskan tidur di kamar yang sama. Tepat pukul 2 dini hari, alarm sensor gerak yang dipasang di pintu loteng tiba-tiba berbunyi keras tanpa henti. Bip, bip. Kami langsung terbangun. Alarm itu terus berbunyi hampir 1 menit sebelum akhirnya mendadak berhenti. Ruangan kembali sunyi. Rian menatap gue. Naik kita cek, gue menggeleng pelan. Belum sempat salah satu dari kami berbicara lagi, terdengar suara tawa anak kecil yang sangat pelan dari balik plafon. Tawa itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu disusul suara seorang perempuan yang berbisik dengan nada lembut. Jangan berisik, nanti ayah bangun. Kalimat itu membuat seluruh tubuh gue membeku. Sejak awal, Pak Asep hanya pernah bercerita tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tidak pernah sekalipun dia menyebut keberadaan seorang ayah. Disitulah, untuk pertama kalinya, muncul sebuah pikiran yang membuat gua semakin takut. Bagaimana kalau cerita yang selama ini disampaikan Pak Asep memang benar, tetapi dia sengaja tidak menceritakan semuanya